wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Stiani dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nanspertekes Kemenkes Bengkulu tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita dibagi menjadi dua organ. Yang pertama ada organ eksterna dan yang kedua ada organ interna. Nah, pada bagian organ eksterna terdapat mons veneris atau mons pubis, yaitu jaringan lemak yang menonjol di atas pubis. Kemudian tumbuh rambut saat pubertas. Kemudian yang kedua ada labia mayora, merupakan lipatan besar. Labia mayora terdapat di kanan dan kiri, terisi jaringan lemak yang berasal dari mons veneris lonjong dan mengecil ke bawah. Kemudian yang ketiga ada labia minora. Labia minora merupakan lipatan kecil. Labia minora terletak dalam labia mayora. Pada labia minora terdapat di kanan dan kiri. Kemudian yang keempat ada klitoris. Pada bagian klitoris ini bagian syarat karena dipenuhi dengan syarat. Kemudian yang kelima ada vestibulum. Pada vestibulum terdapat muara vagina dan muara uretra. Terdapat 4 lubang kecil, 2 muara dari kelenjar Skene dan 2 muara dari kelenjar Bartolini. Kemudian yang keenam ada introitus vagina. Introitus vagina dilindungi oleh labia minora, kemudian memiliki himen atau selaput darah. Kemudian yang ketujuh ada glandula Bartolini. Pada glandula Bartolini terdapat kelenjar penting pada area vagina, yaitu tidak terlihat, kemudian mengeluarkan sekret pada saat koitus. Sekarang saya akan menyebutkan organ interna pada sistem reproduksi wanita. Organ interna pada sistem reproduksi wanita yang pertama terdapat vagina. Pada vagina yaitu vagina penghubung antara introitus, vagina dan uterus. pH asam 4,5 untuk proteksi kuman. Kemudian yang kedua ada uterus. Pada uterus bentuknya seperti buah alpukat sebesar telur ayam kampung. Terdapat di antara vesika urinaria dan rektum. Bagian dari uterus yang pertama ada fundus yaitu bagian atas, dan yang kedua ada badan uterus yaitu bagian tengah rahim. Berat uterus yaitu 57 gram, posisi anteversio rektio. Dinding terdiri dari lapisan endometrium yaitu selaput lendir, kemudian myometrium yaitu lapisan otot polos, dan perimetrium. Kemudian yang ketiga ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi yaitu saluran yang ada di kanan dan kiri, mulai dari kornu uteri kanan atau kiri ke lateral. Kemudian terdapat fimbriae yang berfungsi untuk menangkap ovum. Yang keempat ada ovarium. Pada ovarium terdapat 2 indung telur di kanan dan kiri, dihubungkan dengan uterus atau ligamen proprium atau proprium, dan dihubungkan dengan uterus dinding-dinding panggul atau ligamen infundibulo. Selanjutnya, fisiologi sistem reproduksi wanita terdapat 4 siklus reproduksi wanita. Yang pertama ada siklus ovarium, yaitu sistem pematangan sel telur. Folikel primordial, yaitu fase pematangan sel telur di bawah pengaruh hormon FSH dan estrogen. Kemudian akan berproliferasi dan menghasilkan estrogen di bawah pengaruh luteinizing hormon. Yang selanjutnya folikel akan matang yang disebut dengan folikel de Graaff. Kemudian yang kedua ada siklus endometrium atau menstruasi. Siklus endometrium yang terjadi 1 bulan sekali pada wanita yang telah mengalami pubertas. Kemudian yang ketiga ada siklus myometrium. Siklus myometrium merupakan kontraksi uterus yang terjadi selama sistem menstruasi. Kemudian yang terakhir ada siklus gonadotropin. Siklus pengeluaran hormon gonadotropin sangat dalam kesuburan, merupakan hormon yang diproduksi oleh aktivitas sel pada ovarium. Terima kasih penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah anjir.